Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an uqaddima lakum nafsi, ismi Adelia Ningtyas. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi yang berjudul Al-Ilmu fil Quran wal Hadis, di mana materi ini merupakan materi kelompok 1. Sebelum lebih jauh memasuki materi, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai pengertian Al-Quran itu sendiri, di mana Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Al-Quran ini juga merupakan bentuk masdar dari al-qira'ah yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan Al-Quran menurut istilah, Al-Quran ini merupakan firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril secara langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi. Kemudian mengenai ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Bahkan kata ilm itu sendiri disebut dalam Al-Quran sebanyak 105 kali. Tetapi dengan kata jadiannya ia disebut lebih dari 744 kali, yang memang merupakan salah satu kebutuhan agama Islam. Betapa tidak setiap kali umat Islam ingin melaksanakan ibadah selalu memerlukan penentuan waktu dan tempat yang tepat. Umpamanya melaksanakan sholat, menentukan awal bulan Ramadan, pelaksanaan haji, semuanya punya waktu-waktu tertentu. Dalam menentukan waktu yang tepat, diperlukan ilmu astronomi. Maka dalam Islam, pada abad pertengahan dikenal dengan istilah sains mengenai waktu-waktu tertentu. Al-Quran merupakan kitab induk rujukan utama bagi segala rujukan, sumber dari segala sumber, basis bagi segala sains dan ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah buku induk ilmu pengetahuan, di mana tidak ada satu perkara apapun yang terlewatkan. Semuanya telah diatur di dalamnya, baik yang berhubungan dengan Allah, sesama manusia, alam, lingkungan, ilmu akidah, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu empiris, ilmu agama, ilmu umum, dan sebagainya. Kemudian pentingnya belajar menurut Al-Quran dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Surat Al-Alaq ayat 1-5 mengandung perintah membaca. Membaca berarti berpikir secara teratur atau sistematis dalam mempelajari firman dan ciptaannya. Berpikir dengan mengkolerasikan antara ayat qauliyah dan kauniyah, manusia mampu menemukan konsep-konsep sains, ilmu pengetahuan. Bahkan perintah yang pertama kali dititahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam sebelum perintah-perintah yang lain adalah mengembangkan sains dan ilmu pengetahuan serta bagaimana cara mendapatkannya. Tentu, ilmu pengetahuan diawali dengan cara membaca, karena membaca adalah kunci dari ilmu pengetahuan, baik membaca ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Sebab manusia itu lahir tidak mengetahui apa-apa. Pengetahuan manusia itu diperoleh melalui proses belajar dan melalui pengalaman yang dikumpulkan oleh akal serta indera pendengaran dan penglihatan demi untuk mencapai kejayaan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian kita akan membahas mengenai pengertian hadis. Dari segi terminologi, hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi, baik berupa perkataan atau perbuatan dan atau persetujuan. Hadis dapat dinyatakan segala yang datang atau disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifatnya. Walaupun umat Islam menerima Al-Quran maupun hadis dari Nabi, tetapi hadis tidak diterimakan melalui malaikat Jibril. Dan secara material, hadis tidak terdapat dalam Al-Quran. Kemudian, ilmu pengetahuan yang ada dalam hadis. Hadis-hadis Nabi juga banyak yang mendorong dan menekankan bahkan kewajiban kepada umatnya untuk menuntut ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin", yang artinya menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban kepada setiap muslim.
Hadis tersebut memberikan dorongan yang sangat kuat bagi kaum muslimin untuk belajar mencari ilmu sebanyak-banyaknya, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum, karena suatu perintah merupakan kewajiban yang tentunya harus kita laksanakan dan berdosa hukumnya jika tidak dikerjakan. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.